Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Wah, senang ya bertemu kalian lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita kedatangan tamu. Ada teman abang yang sekarang untuk bantu kita di sini untuk kita ikut dengan kita beribadah sekolah minggu. Nah, kakak ini dulu udah pernah loh menjadi guru sekolah minggu kalian. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Ayo coba tebak siapa namanya. Nah, adik-adik, langsung saja ya kita panggilkan siapa kakak ini. Ini dia. Halo kak, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Masih ingat gak sama kakak? Ayo, siapa? Coba tebak. Kak Ida. Loh, masa Kak Ida? Bukan. Masih ingat ya? Betul, kakak Pelita. Gimana kabarnya? Senang ketemu kamu lagi. Hari ini kakak mau bantu kamu ibadah loh. Kita mau sama-sama bareng ibadah karena kakak kangen ibadah sama sekolah minggu. Siap ibadah sama kakak Lita? Siap? Yes, hari ini karena kakak bahagia dan adik-adik juga harus bahagia. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Karena kita mau sama-sama bahagia, kita mau nyanyi hari ini Kurasa Bahagia. Nyanyi ya. Musik. Memisahkan kita. Intro. Dan memberi diri. Mas ya, yang belum lari harus berdiri. Harus berdiri ya. Ayo yang di rumah harus berdiri. Berdiri yuk. Kita nyanyi lagi hari ini Kurasa Bahagia ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu
senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari ya, ikutin kakak ya, ikutin kakak. Sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan memulai dengan doa. Nah, sekarang Kenzo akan memimpin kita untuk doa ibadah pembuka kita ya. Ayo, silakan Kenzo. Kita sekarang tutup tangan, lipat mata, tutup tangan. Mari kita berdoa, akan dibawa teman kita Kenzo. Oke. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tolong Kau berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, teman-teman sekolah mingguku Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari segala virus yang ada di dunia ini Tuhan. Dan Tuhan, tolong Kau jauhkan virus corona ini dari seluruh negeri ini Tuhan, terutama negeri kami ini Indonesia Tuhan, supaya kami bisa melakukan aktivitas termasuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan supaya juga kami bisa bertatap muka dan bisa lebih tenang mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong yang segala guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu dan aku Tuhan yang telah mereka perbuati yang untuk melanggar, tolong Kau ampuni dosa mereka Tuhan, dan tolong Kau ampuni dosa Kenzo juga Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur melalui anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih ya buat Kenzo yang sudah membuka ibadah kita, yang sudah berdoa buat kita semua. Kakak kangen banget sama Kenzo. Nanti, suatu saat nanti kalau semuanya sudah baik-baik saja, kakak mau lihat langsung Kenzo buat berdoa buat kita. Terima kasih ya Kenzo. Nah adik-adik, masih semangat kan buat muji Tuhan? Sekarang kita mau muji Tuhan lagi. Masih bangkit berdiri lagi ya semuanya? Yang udah duduk tadi, ayo bangkit berdiri lagi. Sekarang kita mau muji Tuhan. Dan kakak mau tanya, siapa nih yang mau disayang Tuhan? Siapa? Madeline? Siapa? Kakak juga mau disayang Tuhan? Pastinya dong, karena kita semua pasti disayang Tuhan. Untuk itu kita mau nyanyi lagu Sayang-sayang disayang Tuhan. Oke? Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku
glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Ini lagi ya, sayang-sayang ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Lanjut ya. Yesus itulah satu-satunya. Nyanyi semuanya ya. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Hebat, adik-adik hebat. Oke, semuanya sudah senang kan? Sudah puji Tuhan kan? Kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk tenang, harus duduk rapi, disiapkan Alkitabnya, disiapkan buku tulisnya, juga disiapkan pulpennya juga ya. Kita mau siap mendengarkan Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Kita mau siapkan hati kita mau berdoa buat Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami beribadah kembali kepadamu. Kami bersuka cita Tuhan bersama-sama, meskipun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tapi kami tahu Tuhan hati kami boleh bersama-sama bersama Engkau, menikmati sukacita bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan lagu pujian yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan senang mendengarnya, kiranya namamu juga dipermuliakan, dan kiranya kami boleh merasakan sukacita Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu buat dengerin firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan semuanya kebaikan-kebaikan tentang Tuhan Yesus. Kami mau rindu diajari lagi. Untuk itu Tuhan, kami mau memohon supaya Tuhan memberkati hati kami, memberkati telinga kami, memberkati mata kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan saja. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat menikmati firman Tuhan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita ya, dan kita akan belajar dari kisah Ester dan Mordekai yang terambil dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai 18 dan pasal yang ke-7
ayat 1-10. Nah, kita akan menceritakan tentang Ester dan Mordekai, di mana mereka menyelamatkan bangsanya dari ancaman Haman. Pada zaman kerajaan Persia yang dipimpin oleh Ahasweros, hiduplah seorang gadis di mana dia hidup bersama pamannya karena gadis ini adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil, sehingga dia harus dibesarkan oleh pamannya. Nama gadis ini adalah Ester dan nama pamannya itu adalah Mordekai. Mereka adalah keturunan bangsa Israel. Suatu hari Ester terpilih menjadi seorang ratu. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, dia mengetahui ada sekelompok orang hendak membunuh raja. Lalu Mordekai memberitahukan hal tersebut kepada Ester, sang ratu itu. Lalu Ester memberitahukan apa yang disampaikan Mordekai itu kepada raja. Setelah diperiksa, ternyata benar. Ada sekelompok orang hendak merencanakan jahat kepada raja. Lalu usaha mereka itu digagalkan, dan sekelompok orang tersebut akhirnya digantung pada tiang yang tinggi. Setelah itu muncullah Haman, pejabat tinggi di kerajaan itu. Haman ini orangnya sangat sombong dan angkuh. Waktu dia lewat di depan orang, dia ingin semua orang sujud menyembah dia. Tetapi tidak dengan Mordekai. Mordekai tidak mau sujud menyembah Haman. Lalu Haman sangat marah kepada Mordekai karena tidak mau menyembahnya. Dan karena kemarahannya itu, Haman hendak membunuh semua orang Israel yang ada di Persia, dan dia membuat suatu rencana untuk memunahkan orang Yahudi atau orang Israel itu. Lalu Haman menemui raja dan mendesak raja untuk membuat surat keputusan untuk membunuh semua orang Israel. Dan Mordekai pun mengetahui hal itu, bahwa Mordekai dan semua orang Israel hendak akan dibunuh dan dipunahkan. Maka berkabunglah Mordekai, dan sedihlah hatinya sampai Mordekai mengoyakkan pakaiannya. Lalu dia menemui Ester dan memberitahukan hal tersebut kepada Ester. Mordekai mendesak Ester untuk memberitahukan kepada raja supaya raja menghentikan rencana untuk pemusnahan orang Israel itu. Tetapi sayangnya Ester tidak bisa menemui raja kalau tidak dipanggil. Menurut peraturan kerajaan Persia, jika seseorang hendak menemui raja tanpa dipanggil atau tanpa seizin raja, maka orang itu harus dibunuh. Lalu Ester membuat suatu kebijaksanaan. Ratu Ester menyuruh semua orang Israel untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Dan Ester akan menemui raja pada hari yang ketiga. Walaupun sebenarnya dia merasa bahwa ancaman nyawanya akan menjadi ancaman serius. Namun dia sudah pasrah kalaupun mati ketika menghadap raja asal membela bangsanya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata waktu Ratu Ester menemui raja, raja malah menyuruh Ester untuk dekat kepada raja. Dan
menyentuh ujung tongkat yang terbuat dari emas tersebut. Ini menandakan bahwa Ester tidak akan dibunuh. Nah, ketika raja bertanya kepada Ratu Ester, ada apa gerangan hendak menemui raja? Atau apa yang menjadi maksud Ester mau menemui raja? Tetapi Ratu Ester tidak mau menjawab apa tujuannya untuk menemui raja. Lalu Ratu Ester bilang kepada raja, "Aku akan memberitahukan apa yang hendak aku sampaikan kepada raja jika raja mau datang ke perjamuan makan yang akan kuadakan, dan mengundang Haman untuk datang juga ke perjamuan tersebut." Wah, ini adalah strategi sungguh luar biasa yang direncanakan atau yang dibuat Ester. Ester mau mengungkapkan semua kejahatan Haman kepada raja dengan cara mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan makan yang akan diadakan oleh Ratu Ester. Lalu besok harinya raja dan Haman datang menemui Ester ke perjamuan makan itu. Setiba di sana, raja bertanya kepada Ester. Katanya, "Apa yang hendak engkau sampaikan itu?" tanya raja kepada Ratu Ester. Lalu Ester menjawab, "Ada yang memfitnah bangsaku dan hendak memusnahkannya." Lalu bertanyalah raja kepada Ester, "Siapakah dia yang hendak berlaku tidak adil kepada bangsamu itu?" Ester pun menjawab, "Ini dia Haman, si penjahat ini. Dialah yang membuat rencana jahat kepada bangsaku dan mengarang cerita bohong kepada raja dan hendak membunuh semua orang Israel, yaitu kaumku itu." Lalu sangat marahlah raja kepada Haman, dan karena dia sudah membohongi raja yang hendak membuat jahat kepada orang Israel, maka Haman pun digantung di tiang hukuman itu, dan matilah Haman. Setelah itu dibatalkan rajalah surat tentang pemusnahan orang Israel itu. Setelah itu pada suatu malam raja susah tidur dan dia mau membaca buku. Dilihatnyalah kitab catatan sejarah, lalu dibacanya. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan sekelompok orang hendak membunuh raja. Raja pun senang. Keesokan harinya, raja pun memberi penghargaan kepada Mordekai dengan diberi jabatan tinggi, jabatan yang pernah Haman duduki. Nah, melalui cerita ini, apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Kita bisa belajar dari dua karakter dalam tokoh cerita ini, yaitu Mordekai dan Ester. Yang pertama, sikap Mordekai. Apa yang bisa kita pelajari dari Mordekai? Mordekai memiliki sikap satu, dia melindungi raja. Mordekai berhasil menggagalkan rencana jahat yang hendak dilakukan sekelompok orang untuk membunuh raja. Walaupun Raja Ahasuerus bukanlah satu suku dengan Mordekai, tetapi dia mencoba untuk melindunginya. Ini artinya bahwa Mordekai tidak pandang bulu untuk menolong orang lain. Nah, kita juga bisa adik-adik melakukan hal yang sama seperti Mordekai.
apa yang bisa kita lakukan? Jika kita sedang berjalan lalu melihat kulit pisang tergeletak di jalan, kita bisa menyingkirkan atau membuang kulit pisang tersebut ke tempat sampah. Karena kulit pisang itu sangat licin. Kulit pisang itu sangat membahayakan jika terinjak oleh orang lain. Bayangkan ya adik-adik ya, kalau nenek tua yang menginjaknya, wah mungkin akibatnya akan fatal sekali. Juga jika kita bisa melihat ada batu atau balok atau apapun yang sedang menghalangi di jalan, nah kita juga bisa menyingkirkan balok atau batu atau apapun itu. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sandungan buat orang lain. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan ya adik-adik untuk melindungi orang lain. Atau juga jika ada yang hendak mencelakai teman kita juga bisa beritahukan ke teman kita itu bahwa ada yang mau mencelakai dia, supaya dia terhindar dari celaka yang dibuat orang itu kepadanya. Lalu yang kedua, Mordekai tidak mau sujud dan menyembah Haman. Kenapa Mordekai tidak mau sujud kepada Haman? Ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah karena Haman adalah manusia biasa. Mordekai adalah orang Israel yang taat kepada Tuhan. Mordekai hanya mau sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Kita pun harus demikian adik-adik. Janganlah kita sujud dan menyembah kepada manusia, tetapi kita harus sujud hanya kepada Tuhan saja. Kita hanya bisa menyembah Allah saja, karena Allah adalah yang menciptakan kita. Tuhan Allah adalah Raja kita yang agung. Kita hanya layak dan memuji dan patut menyembah kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita sujud dan menyembah dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, Mordekai peduli dengan bangsanya. Kita bisa melihat adik-adik ya, ketika Haman hendak mau membunuh bangsanya, Mordekai sangat sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia sampai memakai kain kabung. Kalian tahu nggak kain kabung itu seperti apa? Nah, ini kain kabung ini seperti ini adik-adik. Lalu apa artinya kain kabung itu, Bang? Kain kabung itu menyimbolkan rasa penyesalan, pertobatan, dan rasa duka cita. Ketika Haman hendak mau membunuh orang Israel, Mordekai sangat berduka cita. Tetapi yang luar biasanya, Mordekai tidak hanya tinggal diam dan dia mau melakukan sesuatu. Mordekai berusaha untuk menolong bangsanya itu. Dia menyuruh Ratu Ester untuk berbicara kepada raja untuk membatalkan rencana Haman yang jahat itu. Nah, kita juga sama adik-adik. Kita harus peduli terhadap keluarga kita. Kita harus peduli kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Kita bisa melihat Mordekai. Dia tidak ingin ada orang yang menyakiti bangsanya. Kita juga demikian. Janganlah kita membuat orang tua kita sedih. Janganlah kita menyakiti hati orang tua kita.
kita harus hormat kepada orang tua kita. Ingat hukum Taurat yang kelima ya. Ada yang tahu nggak hukum Taurat yang kelima? Hukum Taurat kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita juga harus menghormati orang tua kita, adik-adik. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita ya. Tidak boleh melawan kepada orang tua kita. Oke? Jadilah kita menjadi anak yang penurut dan anak yang baik. Adik-adik, ini ada ayat hafalan ya yang bisa menolong kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita ulang lagi ya adik-adik ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dihafal ya adik-adik ya. Gampang kok ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah banyak belajar dari Mordekai, ya, dimana Mordekai peduli dengan bangsanya. Kita juga harus peduli dengan keluarga kita, kepada orang tua kita. Juga kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kita hanya sujud dan menyembah kepada Allah saja, ya. Nah, tadi juga Mordekai mencoba melindungi orang tanpa pandang bulu. Nah, kita juga gitu ya adik-adik ya. Kita harus melindungi orang lain tanpa pandang bulu dengan cara hal-hal kecil seperti tadi. Jika ada melihat kulit pisang atau apa di jalan, kita singkirkan ya adik-adik ya. Oke. Nah, minggu ini hari ini kita masih belajar Mordekai saja dulu ya. Minggu depan kita akan lanjut lagi seperti apa bisa kita pelajari dari Esther. Nah, ini yang menarik adik-adik. Untuk itu semangat terus ya. Minggu depan kita akan membahas tentang Esther. Bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya. Nah, kita akan belajar besok minggu depan dari Esther ya. Tetapi abang punya tugas buat adik-adik, yaitu minggu ini adik-adik harus membaca firman Tuhan dari Esther pasal yang kedua sampai pasal yang ke-8. Jadi minggu ini kalian harus baca Alkitab setiap hari, satu ayat satu pasal setiap hari. Misalkan besok membaca pasal yang kedua dulu, terus besoknya pasal yang ketiga, besoknya pasal keempat dan seterusnya sampai pasal ke-8 ya. Ingat, ini penting adik-adik. Kita harus membaca kitab Esther pasal yang kedua sampai pasal ke-8 ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya tugas-tugas yang diberikan untuk minggu depan dikerjakan. Jangan lalai ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Sudah disiapin kan persembahannya? Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik mengumpulkan persembahannya karena kita nggak bisa bersama-sama. Kita mengumpulin di dalam satu kotak atau di dalam satu kaleng, terserah adik-adik. Bisa di dalam kotak, bisa di dalam kaleng, atau apapun. Yang penting dikumpulkan persembahannya. Nah, nanti persembahan ini kita titipkan kepada orang tua kita masing-masing. Supaya orang tua kita yang bawa ke gereja kita. Supaya nanti di gereja boleh dikumpulkan bersama-sama. Oke? Siapkan persembahannya, kita sambil memuji Tuhan, kita mengumpulkan persembahan.
mengakhiri ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ini. Kita sekarang akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Begitu luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar dan belajar dari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya firman yang kami dengarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, anak-anak sekolah minggumu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Sekarang waktunya kita mau berpisah. Tetapi adik-adik, kakak mau ingetin lagi, seperti biasanya, seperti yang sudah minggu-minggu lalu sudah diingetin abangnya. Kakak mau ingetin lagi, untuk kita harus tetap mengingat 5 hal yang harus kita lakukan selama pandemi. Yang pertama adalah memakai masker, oke, jangan lupa. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Setelah melakukan aktivitas apapun, cuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak, oke, nggak boleh dekat-dekat, harus 1 meter minimal. Yang keempat, mengurangi mobilitas di luar, oke, jadi kurangi bepergian kemana-mana. Mending di rumah aja kalau nggak penting-penting banget, oke. Terus yang kelima itu adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau ada orang banyak, adik-adik nggak boleh rame-rame, nggak boleh ikutan, oke? Karena berbahaya. Karena COVID masih ada, adik-adik harus tetap jaga kesehatan supaya kita nanti bisa bertemu secara langsung. Kangen kan? Kakak juga kangen soalnya sama kalian. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Adik-adik harus tetap semangat 1 minggu ke depan, tetap belajar, tetap melakukan aktivitas di rumah, sekolahnya, PR-PR-nya harus tetap dikerjakan ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.